Bapak ini kan dia seorang militer sejati, dia juga seorang pendidik, dia teknokrat, dia birokrat. Label untuk dia itu luar biasa banyak yang termasuk jadi budayawan kan seperti itu ya. Kita tahu terakhir Bapak memproduksi 3 film, Toba Dream, terus I Leave My Heart di in Lebanon, lalu terakhir Indonesia Memanggil. Nah, kemudian ini sebenarnya masih banyak cita-cita Bapak. Kalau buku yang dilahirkan juga cukup banyak. Bapak juga seorang politician dan yang pasti dia pengamat Timur Tengah karena dia memang militer yang pernah tinggal di sana. Jadi ya itu yang diinginkan Bapak. Sampai kemudian akhirnya usia ya, faktor usia. Kan setiap tahun di sini ada festival budaya, lalu kegiatan-kegiatan museum. Selama pensiun yang dilakukan Bapak semenjak 91 Bapak udah mendirikan Yayasan Sokosurung. Kalau itu data nanti bisa kalian kutip. 15 tahun pertama Yayasan Sokosurung ini tidak bayar, ya anak-anak unggulan, anak orang-orang Batak, tapi kemudian merambah dari seluruh Indonesia mendaftar sampai akhirnya kemudian ya ada manajemennya, ada administrasi. Nah terakhir beberapa saat sebelum pandemi ya Bapak memang ada kemunduran fisik lah ya, namanya usia ya, faktor usia. Jadi Bapak lebih banyak mengurusi museum dan ini PB Centernya ya shopnya fokus di film. Terus kemudian beberapa saat sebelum pandemi Bapak memang sering kontrol, namanya faktor U ya, karena begitu dia capeknya produktif, tapi dia seorang yang nggak pernah mau berhenti dalam berkarya. Menjelang pandemi dan sampai pandemi itu sama sekali Bapak tidak lagi muncul di depan publik. Bahkan kegiatan Yasop yang setiap tahun ada penerimaan atau pengukuhan siswa itu Bapak hanya video aja, lewat video, tapi semua dari Jakarta dia monitor dan koordinasiin. Jadi Bapak langsung yang mimpin. Tapi kan sudah banyak lah kadernya yang menjalankan semua, manajemennya kan udah profesional. Nah terakhir, detik-detik terakhir saya setiap hari masih berkomunikasi, terutama lewat renungan-renungannya yang membuat Bapak sejuk. Tapi kami ingin ketemu Bapak bilang udah nggak apa-apa lewat telepon aja. Nah, pada saat proses menjelang kepergian Bapak makan siang. Itu pada tanggal 13 November 2023. Jadi setelah makan siang, Bapak seperti biasa kan istirahat, tidur di rumahnya di Jakarta. Lalu kemudian tidur, sesudah sore menjelang maghrib Bapak nggak bangun-bangun. Akhirnya dibangunkan untuk makan siang dan makan obat. Jadi dibangunkan oleh 2 ajudan yang ada di sana, Pak Dwi dan Pak Nanto. Terus dipegang badannya dingin dan nggak ada respon. Lalu kemudian segera dilarikan ke rumah sakit Medistra di Jakarta. Setelah di rumah sakit Medistra kan semua kumpul ya keluarga, termasuk yang menangani di sana Dr. Herti putri sulungnya Bapak. Ternyata begitu nyampe di sana memang sudah nggak ada, Bapak udah nggak ada, dan dokter menyatakan sekitar pukul 8 WIB Bapak dinyatakan resmi oleh dokter sudah nggak ada. Lalu kemudian Bapak dibawa ke ruang rumah duka Sentosa di RSPAD Jakarta. Di sana Bapak disemayamkan untuk memberikan kesempatan bagi semua kolega, teman, sahabat, keluarga yang ada di Jakarta dan sekitarnya, bahkan dari luar kota. Saya sendiri datang dari Kudus, Semarang. Datang ke sana, semua ribuan melayat setiap hari, penuh sesak dan sebagainya. Seluruh gereja-gereja dan karangan bunga ribuan, ucapan duka melalui digital juga ribuan ya, ratusan mungkin. Nah, jadi ini prosesnya. Kemudian setelah disemayamkan sejak tanggal 13 malam itu sampai hari ini, hari Jumat ini ya, tanggal 16 November 2023, Bapak akan dikebumikan di Museum Batak. Ini sudah lama permintaan Bapak tidak mau dimakamkan di makam pahlawan.
Sebenarnya menurut staf di sana, Pak Parmono itu sudah didatangi dari Seknek ya, dari Seknek biasanya untuk proses pemakaman di TMP. Tapi keluarga sudah lama memutuskan sesuai dengan keinginan Bapak semasa dia hidup, Bapak mau pulang kampung, mau dikebumikan di museum, dan itu tempat sudah lama dipersiapkan Bapak sendiri. Sering kepada kami dulu Bapak sering cerita, itu nanti tempat saya di sini katanya. Nah, saat ini kita sedang menunggu proses charter pesawat Garuda ya, charter pesawat Garuda. Jadi keluarga dari sana termasuk kolega dan panitia sedang menuju ke sini, berangkat dari Jakarta sekitar pukul 10 atau setengah 11 akan tiba di sini. Kemudian di sini udah disambut dengan seluruh siswa Yayasan Sokosuru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.